Shalom, selamat pagi kado kawan Donmen. Puji Tuhan kita bisa jumpa lagi lewat saat teduh di waktu pagi, saat teduh di saat subuh ya. Terima kasih kembali kawan Donmen, kita bisa berkumpul walaupun lewat online, lewat media YouTube. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. Dan saya percaya Tuhan pasti sanggup untuk menjamah, melawat, menyentuh setiap ruang hati kita, di ruang dengar kita dimanapun kita berada. Mari kita siapkan diri kita untuk bersatu teduh bersama-sama. Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Selamat pagi Bapa di surga, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan yang kami rasakan penyertaan-Mu, kehadiran-Mu di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk penjagaan malaikat Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan terima kasih ya Bapa untuk segala kebajikan kemurahan yang Kau sediakan bagi kami, untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami umat-Mu. Kami datang mencari wajah-Mu, kami datang menanti-nantikan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan-Mu dan kami membutuhkan-Mu. Kuduskanlah kami, tahirkan kami dalam kuasa darah Yesus, agar setiap nyanyian kami, pujian kami, korban syukur kami, ibadah pagi hari ini, lewat doa pagi ini, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita kembali belajar lagu pujian. Lewat lagu ini kita diajarkan supaya di dalam setiap perjalanan hidup kita, di setiap musim hidup kita, di setiap langkah-langkah kita, kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya untuk kepentingan, tujuan, kesenangan, target pribadi kita. Tetapi kita rindu agar apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan, ini dapat memuliakan Tuhan, yang kita labuhkan bagi Dia. Dan itu semua bisa terjadi kalau Tuhan menyertai setiap perjalanan kita. Mari kita belajar pujian ini Bapak Ibu. Datang kembali, ku menanti Tuhan pencipta alam semesta yang ku cinta. Ku ingin memulai hari ini bersamamu. Sambutlah tanganku, gapai nuraniku, agar ku selalu sadari jika ku mampu lalui hari ini, karena Kau bersamaku, hidupku jadi lebih berarti. Saat
ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian kembali. Kala pagi, kala pagi datang kembali, ku menanti Tuhan pencipta alam semesta yang ku cinta. Ku ingin memulai hari ini bersamamu. Sambutlah tanganku, gapai nuraniku, agar ku selalu sadari, oh, jika ku mampu lalui hari ini. Katakan, karena Kau bersamaku, karena Kau bersamaku. Oh, hidupku jadi berarti, hidupku jadi lebih berarti saat ku labuhkan semua, saat ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Kala pagi datang kembali, kami menanti-nantikan-Mu ya Tuhan. Kala pagi datang kembali, ku menanti Tuhan pencipta alam semesta yang kami cintai, yang ku cinta. Ku ingin memulai hari ini bersamamu, hari ini bersamamu. Sambutlah tanganku, gapai nuraniku, agar ku selalu sadari, oh, jika ku mampu lalui hari ini, karena Kau bersama kami ya Tuhan, karena Kau bersamaku, oh, dan hidupku jadi lebih berarti saat ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Oh, sambutlah tanganku, gapai nuraniku, agar ku selalu sadari. Katakan, jika kami mampu ya Tuhan, jika ku mampu lalui hari ini, karena Kau bersama kami, karena Kau bersamaku, oh,
dan hidupku jadi lebih berarti saat ku labuhkan semua, saat ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu. Jika ku mampu lalui hari ini, karena Kau bersamaku, Yesus, dan hidupku jadi lebih berarti saat ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu. Jika ku mampu lalui hari ini, karena Kau bersamaku, Yesus, dan hidupku jadi lebih berarti saat kami labuhkan semua, saat ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi katakan, jika ku mampu Tuhan, jika ku mampu lalui hari ini, oh, karena Kau bersamaku, oh, dan hidupku jadi lebih berarti karena ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu. Karena ku labuhkan semua, karena ku labuhkan semua, karena ku labuhkan semua bagi-Mu Tuhan, karena ku labuhkan semua, oh, karena ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu. Semua bagi-Mu, semua hanya untuk-Mu Tuhan, semua hanya bagi kemuliaan-Mu, semua hanya bagi hormat nama-Mu. Semua yang kami lakukan Tuhan, semua yang kami perbuat, biarlah kami labuhkan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, sungguh terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, karena Kau beserta hidup kami ya Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu, tanpa Engkau ada bersama kami, maka semua yang kami perbuat itu semua hanyalah sia-sia belaka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tapi karena ada Engkau, tapi karena ada Engkau, itulah yang membuat hidup kami tetap kuat.
kami mampu melewati semuanya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam-Mu, dan kami kan terus mampu terus memandang wajah-Mu Tuhan, dan mengalihkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, Kau sungguh baik bagi kami. Seumur hidup kami Bapa, terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kau peganglah tangan kami, tuntunlah jalan kami, gapai nurani kami Tuhan, agar kami selalu sadari semua yang kami bisa, semua yang kami punya, semua datang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus mendekat kepadamu, karena sumber ketenangan kami hanya di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamalah kami, jamalah kami Bapa. Sentuhlah batin kami. Terima kasih Bapa. Ajariku mengerti hati-Mu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang Kau rindukan, sebab hanya Engkaulah
menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Mari katakan lagi, ku ingin diriku. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau inginkan, yang kau rindukan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Oh, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan, hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Ajari kami, ajari kami, ajari kami, ajari kami Tuhan. Oh, kami perlukan, buat kami mengerti, buat kami memahami jalan-jalan-Mu, memahami rencana-Mu, memahami pikiran-Mu, memahami hati-Mu. Oh Bapa, Bapa yang di surga, kami panggil nama-Mu, kami sembah, kami muliakan Engkau, kami tinggikan, kami agungkan nama di atas segala nama. Oh Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Maha Guru kami. Oh, terpujilah Engkau, terpujilah Kau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk belajar renungan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biar kami dapat mengerti, menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu, dan memampukan kami untuk menjaga hidup kami agar sesuai dengan firman Tuhan, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, tuntunlah ya Tuhan segala cara pandang, pola pikir, tutur kata yang hendak Hamba sampaikan tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dan kiranya pesan Tuhan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, kado kawan Donmen. Baik, mari kita akan belajar kembali renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan
Saya akan melanjutkan kembali Bapak Ibu renungan firman yang di saat teduh kita sebelumnya dengan tema beautiful life, ya, beautiful life. Bagaimana agar hidup saudara dan hidup saya ini menjadi indah dan mulia di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, orang yang sukses, orang yang berhasil belum tentu hidupnya beautiful life. Ya, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Mengapa kita ini perlu memiliki kehidupan yang beautiful? Ya. Karena banyak cara untuk kita bisa sukses. Ya, bahkan kita bisa menghalalkan segala cara agar kita bisa meraih apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tetapi kalau itu yang menjadi sasaran dan itu cara kerjanya, maka kita tidak beautiful life. Nah, tetapi kalau Anda dan saya mau beautiful life, caranya hanya satu, agar hidup saudara dan hidup saya seturut dengan firman Allah. Tunduk pada otoritas dan tuntunan firman Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu. Ya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat tentu kita perlu memegang teguh apa yang diajarkan oleh senior-senior kita, oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh buku-buku, oleh segala pengalaman-pengalaman orang, ya. Itu bagus. Ya, itu bagus. Tapi tetap agar hidup Anda dan saya beautiful, satu-satunya hanya Tuhanlah yang dapat menjadikan itu. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara, saya ajak kita buka firman Tuhan ini, yuk. Ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama, ya. Ini ayat kuncinya, mengapa kita perlu memahami dan menyadari beautiful life itu hanya dari Tuhan. Karena ayatnya ini Bapak Ibu. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia di sini siapa? Ia di sini bukan diri saya sendiri. Ya, bukan orang lain, teman, pacar, ya, orang tua, guru, dosen, ya, senior atau siapapun tokoh-tokoh idola kita, bukan. Ia di sini adalah Tuhan. Itulah yang ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang jaya, raja yang sukses, raja yang berhasil, raja yang hebat, raja yang kuat, Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika dia melenceng dari firman Tuhan, ketika dia lari dari firman Tuhan, nah, di saat itulah hidupnya tidak beautiful lagi. Memang dia sukses, tetapi akhirnya apa Bapak Ibu? Suksesnya itu malah membuat dia jadi hancur. Gara-gara dia ada di puncak kejayaan, di puncak kesuksesan, malah merusak hidupnya. Tetapi kalau orang yang beautiful life, meskipun dia di dalam kejayaan puncak, ya, dia lagi top di atas gitu Bapak Ibu, ya, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan merusak hidupnya. Malah dia akan semakin rendah hati dan semakin takut akan Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Yang namanya beautiful life itu dia selalu karena hidup kita enak, baik-baik saja, kita sukses, kita berhasil, kita kaya, kita bisa membeli apa saja, kita bisa nikmatin apa saja. Tetapi saat kita jatuh, kita hancur, kita tak berdaya, kita benar-benar dalam titik kehidupan terendah. Tapi tetap kita bisa menikmati beautiful life. Kenapa? Karena penderitaan itu akan membuat kita bagaikan permata di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi berlian di hadapan Tuhan. Kita akan bersinar. Penderitaan itu malah membuat kita semakin mulia Bapak Ibu. Iya. Amin. Iya, bukankah di balik salib ada kemuliaan Tuhan? Di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Itu beautiful life. Tapi kalau kita enggak beautiful life, saat kita dalam posisi titik terendah, kehancuran, kita dalam posisi yang betul-betul tak berdaya, yang ada malah makin nyungsep Bapak Ibu, makin jatuh lebih dalam lagi. Dan ujung-ujungnya kita akan merusak diri kita, menghancurkan diri kita, bunuh diri, ya, kita stres, depresi sejadi-jadinya, dan akhirnya kita menghujat Tuhan, lari tinggalkan Tuhan, dan menjual iman kita. Nah, itu persoalan Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan Salomo tidak sampai mengalami titik itu, saudara. Dia cepat kembali ke jalan yang benar, dia cepat
akhir ujung hidupnya ada momen yang indah di mana dia bertobat dan menyadari beautiful life itu datang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bahkan ayat ini dilanjutkan, bahkan bukan cuma sekedar Tuhan bisa membuat hidup saudara dan saya indah. Pengkhotbah menjelaskan kembali, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sehingga saudara ada rasa damai, ketenangan, kekuatan, sukacita, iman, pengharapan kita yang tidak akan pernah luntur, yang tidak akan pernah gugur saudara. Kenapa? Malah itu akan terus semakin kuat, semakin bertambah, semakin bertambah. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya mengatakan saudara, kita berlari tidak letih, berjalan tidak lesu. Kenapa? Karena ada satu kekekalan yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Kita menemukan sesuatu yang begitu indah adalah keabadian. Dan apa yang kita lakukan, yang kita perjuangkan untuk keabadian, itu akan membuat hidup saudara indah. Tapi kalau kita berjuang untuk hal yang sementara, untuk segala hal yang sia-sia, untuk segala hal yang duniawi, itu ujung-ujungnya ya tidak akan membawa kita kepada keindahan. Amin. Nah itu yang menjadi poin utamanya saudaraku. Nah ada 3 hal yang kita belajar dari Raja Salomo ini. Ya untuk poin 1-2 saya hanya ambil garis besarnya saja. Nanti bagian yang ketiga ini akan menjadi akhir dari renungan firman Tuhan kita. Bagaimana caranya agar hidup saudara beautiful life. Oke, saudara yang pertama sadarilah bahwa hidup ini ada batasannya. Nah setiap kali Bapak Ibu membaca di dalam kitab Pengkhotbah 3 ini, ya berulang-ulang ada kalimat tertulis ada waktu, ada waktu, ada waktu, ada waktu. Itu artinya saudara bahwa dalam hidup ini ada batasannya. Jadi kita perlu sadar ada batasan hidup ini. Kalau semakin kita sadar hidup ini ada batasan, itu akan membuat hidup kita indah. Tapi kalau kita tidak menyadari hidup ini ada batasan, ya ini justru akan membuat hidup kita jadi buruk, saudara. Ya karena kita tidak menyadari ada batasan diri kita, lalu kita memaksakan diri. Dan itu akan membuat kita malah kalau kita nggak kuat, nggak sanggup ya akhirnya kita error saudara. Betul tidak saudara? Ya seperti listrik lah saudara. Kalau memang kapasitas listriknya 1300 ya saudara harus memiliki harta benda, barang-barang di rumah yang jangan sampai melewati batas itu. Kalau sampai melewati batas itu ya gimana Bapak Ibu? Ya siap-siap aja, konslet bisa terjadi arus pendek dan itu berbahaya ya, merusak alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Jadi kita mesti mengukur terbatasnya kita, iya kan? Kita sekolah juga kan ada batasnya gitu. Iya, belajar juga ada batas waktunya, makan juga ada batasnya. Iya kan? Iya. Kita punya baju juga ukuran, sepatu juga ada ukuran masing-masing sesuai dengan batas kapasitas ukuran masing-masing kan. Iya, coba bayangkan kalau Bapak Ibu pakai baju kedodoran gitu, bajunya kebesaran, celananya kebesaran, sepatunya kebesaran atau kesempitan gitu ya. Itu kan nggak enak dilihat saudara, coba aja. Kalau saudara pakai baju yang ketat banget gitu ya sampai waduh mau ngangkat tangan aja nggak bisa. Sepatu kesempitan atau sepatu kelonggaran itu kan kita nggak nyaman ya. Seperti itulah kalau kita nggak sadar hidup ada batasannya. Selain itu menjaga kita supaya kita jangan abuse power, menjaga kita jangan sindrom power, kita jangan gila kekuasaan, kita tidak serakah, kita tidak maruk, ya kita bisa melegalisasikan, kita bisa meneruskan tongkat estafet, kita bisa menyadari bahwa ada orang-orang lain yang bisa kita angkat, yang bisa menggantikan kita dan mereka bisa lebih baik dari kita. Ya itu adalah hasil kalau kita sadar hidup adalah batasan. Yang kedua saudara, beautiful life kalau kita sadar hidup ini adalah penugasan. Ya, kalau kita menyadari hidup ini adalah penugasan. Ya, kalau kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan seterusnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dicatat saudara. Misalnya diantaranya ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ya, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang
batu, mengumpulkan batu, ya. Kemudian ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk merobek, menjahit, ya, ada waktu untuk bicara dan sebagainya. Artinya itu sebuah pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi kalau kita bekerja, kita dapat kepercayaan, kita mendapatkan tanggung jawab, kita mendapatkan tugas, itu yang justru membuat hidup kita indah, saudara. Tapi kalau hidup kita tidak ada apa-apa, kita nggak buat apa-apa, kita hanya berpangku tangan, kita hanya tidur-tiduran, kita hanya mager, kita hanya gabut-gabut, ya, kita hanya ongkang-ongkang kaki, saudara. Ya, itu malah membuat hidup kita tidak indah, saudara. Ya, walaupun kita sadar ya Bapak Ibu, kalau bos-bos ya orang-orang yang sudah terberkati, pengusaha-pengusaha besar kan, mereka banyak waktu santainya Bapak Ibu, mau pergi kemana saja oke, mau jalan-jalan pun oke. Tapi Bapak Ibu mesti ingat, dia sudah punya pekerjaan dan dia sudah memperjuangkan jerih lelahnya bertahun-tahun, merintis usaha itu bertahun-tahun. Kalau nggak ada itu ya mana bisa santai seperti itu, betul nggak Bapak Ibu? Jangan lihat enaknya, tapi lihat bagaimana perjuangannya. Dan orang-orang itu sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, memberi yang terbaik, hadapi jatuh bangun susah payahnya. Dan saatnya mereka menikmati dan saatnya mereka sudah bisa mendelegasikan dan mempercayakan orang-orang yang dipercaya untuk memegang usahanya. Nah, dia hanya mengontrol, dia mengawasi, dan dia juga memikirkan visi misi berikutnya. Betul tidak? Ya, itu adalah penugasan. Bukankah Alkitab juga berkata, saudara, bahwa Allah kita tetap bekerja sampai hari ini? Ya, bukankah Yesus juga mengatakan, Bapakku bekerja sampai hari ini? Nah, itu artinya bahwa bekerja itu tidak dosa. Bekerja itu, kita bekerja itu tidak dosa. Ya, itu justru berkat, itu blessing, itu kehormatan, itu kemuliaan manusia. Ketika saudara dan saya bekerja. Nah, itu sebabnya kenapa kita punya mimpi, punya target, punya cita-cita, punya harapan-harapan. Itu yang memotivasi kita sehingga kita mau menggapai tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Nah, ketika Bapak Ibu sadar hidup ini ada penugasan, ya tentunya Bapak Ibu, kita juga harus ingat tugas kita bukan cuma untuk mengejar masa depan kita, cita-cita kita di bumi. Target-target hidup kita, bukan Bapak Ibu. Tapi ada tugas dari Tuhan. Ada perintah dari Tuhan. Raja Salomo, dia sebagai raja, ya itu penugasan meneruskan tahta ayahnya Daud. Dan itu menjadi mimpinya dia sebagai anak raja, dia bisa menggantikan ayahnya. Itu untuk di bumi. Tetapi ketika Salomo mulai tidak sadar atau dia lupa akan tugas Tuhan, ya, di mana dia tidak lagi hidup ditakut akan Tuhan, maka disitulah terjadi hidupnya tidak indah, saudara. Oleh karenanya Raja Salomo mengatakan bahwa takut akan Tuhan itulah kewajiban semua orang. Jadi kalau kita bekerja melaksanakan tugas, harus kita dasari dengan takut akan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dengan takut akan Tuhan, maka hidup Anda dan saya beautiful life. Ya, bagi pelajar-pelajar yang sekolah, ya, anak-anak remaja muda yang masih sekolah, studi, baik kuliah, itu adalah penugasan. Ingat, jangan tunggu nanti kalau sudah lulus baru kita pikirin kerja. Mulailah dari sekarang, jadikanlah studi Anda, ilmu Anda, ya sekolah Anda, kuliah Anda adalah penugasan. Ya Bapak Ibu, ya anak-anak remaja muda, ya anak-anak remaja muda. Jadi ayo kerjakan tanggung jawab Anda di sekolah, di kampus dengan baik, berikan yang terbaik. Ya, jangan kita menunda-nunda, jangan kita malah melemparkan tugas ke orang lain, lalu atau kita plagiat atau kita hanya bayar orang gitu. Itu tidak akan membuat hidup Anda beautiful life. Ya, kecuali kalau memang ada hal yang saudara urgent banget, Anda memang tidak ngerti banget, ya ada butuh jasa, ya mungkin kita perlu lihat-lihat porsinya dan lihat-lihat penugasan yang bagaimana gitu. Tapi akan jauh lebih indah kalau kita melakukan tugas itu dengan perjuangan, usaha, keringat, ya ide, pengharapan, dan semangat kita sendiri. Betul nggak Bapak Ibu?
Ya, yang terakhir saudara, hidup ini akan beautiful life. Sadarilah bahwa kita harus tuntas dalam melaksanakan apapun yang dipercayakan pada kita. Kita harus sampai titik finish. Kita harus sampai pada finishing well. Kita harus sampai garis akhir. Itu baru beautiful life. Ya. Karena banyak sekali Bapak Ibu dalam hidup ini ada orang-orang yang mereka itu sudah menyerah dulu sebelum bertanding. Ya, karena banyak faktor. Mungkin salah satunya karena lihat tantangan, karena lihat beban yang begitu berat, karena lihat situasi keadaan yang tidak nyaman ya, atau ada banyak sekali lawan sehingga dia tidak berani untuk maju. Dia udah mentalnya udah kena mental, nah akhirnya dia menyerah sebelum dia mencoba. Banyak yang begitu. Nah, ini tidak akan membuat hidup kita beautiful life. Atau mungkin dia sudah berjuang, dia jalankan, dia sudah semangat awal mulanya, wah menggebu-gebu sekali, tetapi setelah sekian lama dia jalanin, di tengah jalan dia berhenti, dia stop atau dia mulai mundur. Kenapa? Karena mungkin dia lihat hasilnya tidak seperti yang dia mau. Mungkin karena dia lihat wah persaingan begitu berat, atau mungkin dia lihat ada banyak hal kendala-kendala ya yang menghambat dia. Nah, akhirnya dia udahlah, saya nggak mau terusin lagi, nasib saya udah kayak gini, saya memang nggak bakal bisa. Akhirnya dia mengeluh dan menyerah dengan dirinya sendiri. Nah, tapi ada satu yang paling terbaik adalah finishing well atau climber, Bapak Ibu. Climber, mendaki sampai puncak. Ya, dia tidak akan berhenti sebelum sampai puncak. Dia tidak akan berhenti sebelum garis finish, saudara. Salomo, nyaris Salomo ini berhenti di tengah jalan. Karena dia pernah melenceng, dia pernah jatuh, dia pernah berhenti. Tidak lagi hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi puji Tuhan, Salomo sadar. Ya, sadar dia bahwa dia sudah terseret, dia sudah banyak sekali melupakan Tuhan dan dia sudah mulai menyembah berhala karena istri-istrinya, saudara, yang begitu banyak, 1000 istri, saudara. Ya kan? Ya, itu membuat hidup dia jadi tidak beautiful life. Ya, akhirnya Salomo, puji Tuhannya, di ujung hidupnya dia sempat bertobat dan dia kembali dan dia laksanakan tugasnya dan dia kerjakan sampai garis akhir. Beautiful life. Nah, Bapak Ibu, yuk kalau Anda sedang dalam mungkin tantangan atau situasi yang berat atau mungkin ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, percayalah itu bukan akhir segalanya. Ayo bangkit lagi, berjuang lagi, berjalan lagi Bapak Ibu. Ayo berdoa, ayo terus andalkan Tuhan, ayo terus minta hikmat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita dan menuntun kita, membawa Anda dan saya sampai di ujung jalan yang nampak matahari kehidupan. Di ujung jalan yang kita akan melihat terang cahaya abadi. Di ujung jalan yang kita akan melihat happy ending, kebahagiaan, kenikmatan, keindahan yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Ya, demikianlah Bapak Ibu yang menjadi renungan pagi ini. Semoga apa yang menjadi renungan pagi ini menjadi berkat buat kehidupan saudara dan saya, dan menjadi tuntunan, pedoman, kekuatan bagi hidup Anda dan saya juga. Untuk kita bersama-sama yuk, kita menciptakan kehidupan yang beautiful life. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu.
Tuhan. Ini kerinduan kami, ini doa kami Tuhan. Kami mau beautiful life hidup kami Bapa. Tolonglah Kado kawan Donmain dimanapun berada ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Rencananya ya dan amin, janjinya ya dan amin. Hanya di dalam Dialah hidup Anda dan saya akan jadi indah. Oleh karena tetap dekatlah pada Tuhan, carilah wajah Tuhan. Lewat doa-doa seperti ini akan menolong Anda dan saya untuk kita tetap menikmati keindahan hidup yang Tuhan berikan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudaraku, percayalah Allah turut bekerja dalam segala hal. Kita terus kasihi Dia, kita terus setia padanya, kita terus hormati Dia. Percayalah, Tuhan akan melakukan yang terbaik, menghormati kehidupan kita, karena kita menghormati Dia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau ada pergumulan, tantangan, rintangan, atau persoalan yang sedang Anda hadapi, mari taruh tangan kanan di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Tuhan, peganglah tangan mereka. Peganglah tangan mereka. Kuatkan tangan mereka. Bimbinglah tangan mereka Tuhan. Tuntunlah mereka ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Nyatakanlah lagi ya Tuhan, keajaiban-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Lewat masalah ini, lewat persoalan ini, lewat apapun yang sedang mereka alami, kesusahan-kesusahan apapun yang sedang mereka alami, kami percaya di balik ini semua ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Ada keindahan yang akan Tuhan sedang lakukan. Kuatkan kami Tuhan. Beri ketabahan, beri kemampuan untuk tetap percaya, untuk tetap beriman, untuk tetap berharap, untuk tetap mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dan kami menyerahkan seluruh agenda acara rencana kami yang kami akan kerjakan dari pagi, siang, sore hingga malam ini ke dalam tangan kasih. Tuntunnya Tuhan, kiranya semuanya diberikan kemudahan, diberikan pertolongan, sehingga semuanya kami bisa laksanakan dengan berhasil. Kalau ada rintangan, tantangan yang kami hadapi, bela kami, beri kami hikmat, beri kami pertolongan, agar kami bisa luput, agar kami bisa selesaikan segala rintangan, tantangan kami. Lebih daripada itu, biarlah takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, dengan siapapun kami berada, dengan siapapun kami pergi, dengan siapapun kami bertemu, kiranya takut akan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu, dan biarlah semuanya kami labuhkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah iman hati percaya kita untuk terima berkat yang datang daripadanya. Sekarang terimalah segala berkat rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Segala berkat di dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Segala berkat di dalam persekutuan, urapan, hikmat, marifat, persekutuan, penghiburan, kuasa Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sehat selalu ya. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati keluarga Anda, pekerjaan Anda, dan biarlah Tuhan terus menuntun Anda dan saya melihat kemuliaan Tuhan dan menjadikan hidup saudara indah pada waktunya. Sampai jumpa lagi di saat-saat teduh, doa pagi, ibadah pagi kita di lain kesempatan Bapak Ibu. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua, dan terimalah salam saya, salam happy, salam don't mind. God bless you. Bye.